pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Nah, di sebelah saya sudah hadir ini Ketua Kelompok Tani Merta Abadi. Nah, Bapak, selamat siang Bapak. Siang, dan juru bedesanya juga dari Desa Ekasari, yakni Bapak Ketut Mulyana, ya. Selamat siang Bapak. Nah, di sini adalah tempat komoditi yang sangat terkenal ya Pak ya, yakni buah coklatnya. Nah Bapak, kita mau tanya-tanya tentang komoditi yang ada di sini nih, coklatnya sendiri. Katanya kan di sini merupakan kawasan coklat ya Pak ya, yang sudah disahkan oleh Bupati Jembrana, ya. Nah bisa dijelaskan sedikit Pak, kira-kira di sini lahannya berapa luasnya, kemudian ada berapa varietas atau klon yang ada di sini Bapak, ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak. Ya, Swastiastu. Di sini kita kelompok taninya namanya Kelompok Tani Merta Abadi. Ya, dengan jumlah anggotanya 29 anggota. Masing-masing mempunyai lahan 1-2 hektar, jadi jumlahnya 35 hektar. Ya, itu sudah hampir 80% tanamannya adalah tanaman kakao. Nah, di sini juga kita ada bermacam-macam varietas atau klonnya. Nah, ada MCC 02, ada Sulawesi 1, ada namanya Hanasa Monasa, juga ada Nempanter, gitu. Sangat-sangat variatif sekali di sini ya. Kurang lebih kira-kira berapa jenis gitu? Ada 5 jenis, 5 sampai 6 jenis varietas atau klonnya Pak ya. Nah, Pak Kadek, ini kan katanya coklat yang ada di Jembrana ini dikatakan kualitasnya terbaik di seluruh dunia bahkan nih Pak Kadek ya. Nah ini apa sih yang membuat seperti itu Pak? Apakah dari segi faktor tanahnya kah, ataukah dari segi bibitnya kah? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini luar biasa menarik Pak ya. Benar sekali bahwa coklat Jembrana ini adalah coklat dengan memiliki cita rasa dan aroma terbaik di dunia. Betul. Bahkan seluruh dunia sekarang melirik Jembrana, bahwa coklat Jembrana ini betul-betul dilirik sekali oleh orang luar, terutama Eropa dan penikmat-penikmat coklat dunia. Nah, ini mungkin menyebabkan satu taksu Bali kita, budaya ya. Kita punya taksu Bali, tanah Bali walaupun kecil tapi memiliki sendiri ya Pak ya, taksunya itu nggak bisa. Nah, itu. Nah, rasa aroma bisa kita bentuk, tapi rasanya di sana yang menentukan. Itulah mungkin karena struktur tanah kita itu yang menyebabkan juga nilai atau cita rasa biji coklat kita ini beda dengan yang lain gitu. Nah, di samping juga cara bagaimana mengolahnya. Nah, itu pentingnya kita kenapa proses fermentasinya harus benar, tidak lagi menjual coklat asalan. Itu yang terpenting. Karena kita aroma ini bisa kita bentuk. Kita ada aroma madu, kita ada aroma pandan. Nah, ini bisa kita di waktu memfermentasi biji itu bisa kita bentuk itu budaya. Oh, berarti pada saat fermentasi masih bisa dibentuk ya aromanya. Aromanya ya, benar sekali. Baik Pak Kadek, ini saya penasaran nih, boleh lihat juga ya Pak ya, dari proses pemetikannya nih bagaimana dan sampai pengelupasannya. Pak, silakan Pak. Oke, mungkin kita lihat, silakan. Ini apa nih Pak? Ya, kalau kita menyebutkan di sini adalah Malaysia. Malaysia punya. Ya, Malaysia punya. Sering juga kita sebut dengan Sulawesi Super. Sulawesi Super. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari teksturnya juga berbeda sekali Pak ya. Ada ini ya, ada grindil-grindilnya ya. Kayak bling-bling gitu ya. Iya, benar-benar. Itu teksturnya. Ya, dibandingkan yang tadi lebih ya. kasar ya. Dibandingkan dengan MCC 02. MCC 02. Nah, kalau dari segi rasanya tuh gimana Pak? Rasanya sama. Ya, rasanya sama. Cuma dia dari segi besar buah, besar biji di dalamnya itu beda dia. Lebih besar yang lebih ini? kecil ya. Lebih kecil yang ini? Iya, benar. Oh, tapi padahal di luarnya lebih besar ya Pak? Ya, tapi dari segi volume buah dia lebih banyak. Gitu. Jumlahnya lebih banyak, tapi buah dia bijinya kecil. Tapi bijinya lebih kecil dia. Rupanya Pak. Ini namanya MCC 01. Sebenarnya buahnya sama dengan MCC 02. Nah, itu yang MCC 02 yang warnanya yang ini ya Pak ya? Yang merah itu. Dan ini namanya MCC 01. Warnanya hijau dia. Iya. Nanti untuk kematangannya juga akan dia seperti ini. enggak.
kuning dia. Oh, warnanya kuning Ya, berarti ini ya. akan berubah menjadi kuning. Itu tandanya sudah matang. Sudah matang. Ya. Berarti ini belum matang ya Pak ya? Belum nih, ya? belum. Oke. Nanti bisa tambah besar lagi dia. Berarti nanti ini besarnya lebih besar daripada MCC yang Eh, 02 berarti. besarnya sama dia, besarnya sama, cuma nanti warna dari Warnanya segi saja warna berarti ya. dia Oh. berbeda gitu. Nah, tentu dari segi pohon juga dia Pohonnya. berbeda. Tentu mungkin lebih tinggi Tinggi dia ya nanti ya dibandingkan dengan MCC 02. 02-nya ya. Oh ya benar. Makanya kenapa kita tidak begitu mengembangbiakkan MCC 01 ini, karena dia agak rentan dengan hama penyakit dibandingkan dengan MCC 02-nya. Gitu. Berarti ini jenis yang MCC 01-nya hanya di sini saja Pak ya? Ada lagi berarti di belakang? Tidak di sini aja, tidak ada beberapa aja, tapi tidak begitu Tidak begitu banyak. banyak berarti ya. Ya, ini karena di dalam satu hamparan itu Budayu ya bisa yang katakan tidak boleh monoklon, harus multiklon. Multiklon ya. Ya, itu untuk penyerbukan silang. Oh, berarti ada Gitu. tujuannya berarti Ada Pak ya? tujuannya. Oke. Makanya Ini ilmu kita juga nih Pak. benar. Dan pemirsa di rumah. Benar nih. sekali, Oke. Bangsa. Nah, Baik. di dalam satu hamparan, seandainya nanti kita menanam atau mengembangkan coklat ini tidak boleh monoklon, harus Multiklon ya. multiklon. Baik. Untuk Tujuannya menghindari untuk satu hama penyakit, yang kedua ada penyerbukan silang. silang. Baik. Oh, Baik Pak Kade, nah Ya. kita sudah lihat-lihat nih tanamannya. Saya mau penasaran banget nih mau lihat proses Pasca panennya. ya yang pasca panennya ada, seperti ya. apa Pak? Boleh Pak ya? Siap. Ayo. Nah, itu yang bisa dipetik. Jadi ya ini ya Pak ya. Heeh. Nah, gimana sih caranya Pak untuk tahu kalau coklat yang sudah matang, sudah siap panen itu seperti apa Pak warnanya? Kalau coklat yang sudah siap untuk dipetik itu adalah nanti warnanya dia akan berubah dari yang muda seperti ini. Yang, Ini muda Pak ya? Ya, masih muda yang bisa belum dipetik. Ini berubah menjadi ini. Ya, ini adalah yang sudah siap untuk dipetik. Nah, pemetikan pun ada caranya. Nanti Ada caranya Pak? ya benar. Nanti ada ininya kan tekniknya. akan tumbuh akan tumbuh bunga lagi nih. Iya. Jadinya Iya sih. metiknya dia diguntingnya di bawahnya. Oke, Kayak gitu. nanti biar bisa tumbuh lagi Pak ya. Benar, nanti biar bisa berbunga dia lagi. Gitu. Nah, Ini warnanya ini ya agak warnanya ini ya. berbeda Berbeda dia. ya. Ini adalah yang siap untuk dipanen. Bijinya nanti dikeplok, itu baru difermentasi. Gitu. Nah, cara bukanya gimana Pak? Nanti Ada teknik juga ya? ada benar. Oh, baik. Nanti di sana Saya dia ada luar biasa nih, pengeploknya baru nanti. pertama kali nih Pak. Nanti kita Coba untuk pembukaan buah biji ini tidak boleh menggunakan pisau. Oh, berarti ada ini. Ya, nanti kita menggunakan kayu, nanti Oke. dikeplok, dipecah agar di biji di dalamnya tidak terkontaminasi dengan Oh, tembaga, betul, betul. dengan besi. Ya, Itu, tetap ya untuk tujuannya. Apa namanya? ah. Kualitas juga ya. Benar. Bergantung. Nah, seandainya nanti kena tembaga, terkontaminasi tembaga, itu mempengaruhi nanti Pada saat fermentasi. ya pada fermentasinya. Itu akan mengurangi cita rasa, Ya. aroma, itu mempengaruhi dia. Mempengaruhi nanti lah ya dalamnya. kualitasnya. Benar sekali. Boleh Pak ditunjukkan Oh, juga ya. Pak Heeh, ini ya. hasilnya. Siap. Ini kita pakai kayu. Ini kayu ya Pak ya? Ya benar, Oke. dikeplok. Nah, dikeplok gitu. Nah, ini dalamnya, ini Dayu. Oh, iya. Ini apa Buahnya namanya? warnanya putih ya Ya Pak ya? putih. Itu susu. Wah, ini Iya. banyak banget nih pemirsa. Ini kalau dimakan langsung masih bisa, Bisa. ya Pak ya? Nah, Boleh coba coba ya? bisa silakan. Itu rasanya manis kayak fruit ya gitu. Ini Iya, rasanya bisa. manis Pak ya? Ya. Manis Pak? Ya, nanti bijinya, ini bijinya kita ini kan, ini yang diproses nanti untuk fermentasinya. Gitu. Biji ini nanti proses fermentasinya kita tidak menggunakan atau mikroba lain. Ini langsung Aja gitu langsung ya, Pak, kita masukkan ke masukkan kotak. ke dalam. Nah, di sini tempat fermentasi biji kita. Biji-bijinya. Nah, ini adalah kotak atau box fermentasinya. Nah, di sini kita ada 3 tingkat ya Budayu ya. Iya. Box pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hari pertama dan kedua itu ada di
paling atas dia. Oke. Nah itu, nah terus setiap 2 hari sekali kita atur suhunya, kita cek suhunya. Nah kalau mencapai 37 derajat, kita akan turunkan, Pindahkan berarti Pak, pindahkan ke bawah, biar biji yang ada di atas itu menjadi terbalik dia di bawah. Gitu. Oh, Tujuannya adalah untuk mempercepat atau menambah daripada panas. Itu namanya aerob dia. Aerob, ya. Ya, Prosesnya menambah aerob oksigen. berarti. Prosesnya aerob dia gitu. Nah, setelah di hari ketiga dan keempat yang ada di kotak kedua itu sudah mencapai, seharusnya kalau bagus fermentasinya mencapai di 45 derajat ya. Nah, setelah itu baru kita prosesnya di drying. Nah, kebetulan sekarang ada bijinya. Wah, ada juga ya Pak ya? Benar. Boleh. Ya, ayo kita lihat. Nah, proses panen kakao itu adalah setiap minggu. Setiap minggu berarti? Iya, setiap minggu kita panen. Nah, setiap hari minggu kita panen. Nah, Oke, ini ya Pak ya? ya ini adalah proses drying kita atau penjemuran biji kakao yang sudah difermentasi. Nah, sistem penjemuran kita adalah menggunakan sini solar dryer namanya. Solar dryer. Ini adalah solar dryer dome. Dome. Ya, ini kita proses penjemuran kita itu tidak menggunakan sinar matahari. Tidak langsung kena sinar matahari langsung ya Pak? Benar. Tapi kita menggunakan solar dryer dome. Nah, di dalam solar dryer dome ini kita juga mengatur suhunya. Bisa diatur berarti Bisa. Pak ya? Nah, kita menggunakan termostat. Nah, ini adalah tujuannya adalah biar panas yang ada di solar dryer ini tidak melebihi daripada 50 derajat. Berarti tetap ya Ya, harus 50 seandainya derajat. sudah 50 derajat, ini kita ada fan atau kipas, nanti ini akan hidup dan kipas ini memasukkan udara segar nanti ke dalamnya dan udara panas dikeluarkan di sana. Di sana. Oh, berarti Ya. ada sirkulasinya Sirkulasi berarti, Pak, ya? udara. Oke. Jadinya panas yang ada di dalam ini stabil. Stabil. Ya, tidak melebihi daripada panasnya untuk pengeringan niki gitu. Karena melebihi panas itu akan mempengaruhi juga. Satu, mempengaruhi bentuk, kedua juga mempengaruhi rasa dia. Gitu. Itu yang paling penting. Dan ini pun, nah di hari pertama ini baru hari kedua. Berarti ini adalah Penjemuran biji yang hari baru kedua ya, hari Pak ya? kedua. Nah di hari kedua ini pun kita perlu ekstra hati-hati karena biji coklat itu rentan dengan jamur. Gitu. Nah di hari kedua ini perlu juga ada pengadukan biar panasnya merata dan keringnya merata dia. Cara Gitu. pengadukannya biasa Nah, dengan cara tangan ini sendiri? merayu, nah seperti ini kita mengaduknya. Ini agar yang di bawah itu menjadi rata ya rata dia semuanya. jadinya merayu gini. Itu. Nah, untuk pengeringan ini kira-kira berapa lama sih butuh prosesnya, Pak? Pengeringan kita karena menggunakan sinar matahari tapi tidak langsung, ini tergantung cuaca juga. Tergantung cuaca juga. Benar, tergantung cuaca. Seandainya cuaca cerah seperti ini, tidak ada mendung, tidak ada hujan, itu maksimal 4 hari sampai 5 hari maksimal. Maksimalnya berarti butuh 4 Ya. sampai 5 hari untuk Untuk pengeringan. pengeringan iki. Karena kita standar nasional kadar air 7 sampai 8%. Ya. Nah, Pak Kade sama Pak Ketut nih, kita sudah diajak keliling-keliling nih di sini di Ekasari sini. Tadi kan Ya. sudah diperlihatkan proses drying dari biji kakaonya ya Pak ya. Ya. Setelah itu ada lagi prosesnya selanjutnya. Setelah drying, biji kakao yang difermentasi sudah mencapai kadar air 7 sampai 8%. Itu kita gini Bu Dayu, ini adalah mesin sortasi. Sortasi ini Ya, seperti breeding. penggilingan ya? Eh, Digiling berarti ya? ya, Bukan? digiling, Mhm. disortasi dia Disortasi, itu berdasarkan besar dan kecilnya biji. Oh, begitu. Sebelum kita melakukan roasting. Nah, ini adalah mesin sortasi kita, Bu Dayu. Nah, biji dimasukkan, ini biji dimasukkan, masukkan. Di sini ada lubang-lubangnya. Nah, antara lubang ini dan lubang ini beda ya, besarnya beda. Oh, iya. Di sini akan keluar Sesuai dengan lubangnya berarti benar, dimasukkan, Pak ya? dengan lubangnya. Ini akan keluar grade C-nya. Nah, untuk proses sortasi ini berapa lama Pak butuh waktu? Kalau kita satu ton hanya membutuhkan waktu 1 jam aja. 1 jam aja. Ya. Itu untuk berapa ton? 1 tonnya.
Nah, setelah biji kakao yang fermentasi ini di grading, disortasi, baru kita sortir. Ya, pengolahan menjadi nibsnya. Ya. Berarti itu seperti di sangrai berarti ya? Benar sekali. Boleh dilihatkan juga. Ayo, Pak, udah ya. Baik. Silakan. Akan mencapai suhunya hampir 100 derajat, Baru bisa baru diproses bijinya ya? dimasukkan. Ya, masukkan. Ini bijinya dimasukkan. Oke. Kalau kadar airnya 7 sampai 8 derajat, biasanya kita mensangrainya kira-kira 30 sampai 25 menit. Berarti untuk mensangrainya itu kira-kira Ya, sampai itu ya? ya 25 sampai 30 menit. Nah, untuk mengetahui apakah biji yang ada di dalam itu sudah bagus masaknya atau sangrainya, ini akan kita coba. Nah, ini akan keluar begini. Ini akan kita coba. Nah, biji yang ini kita coba belah. Nah, apakah ini sudah siap untuk di deseler dan sudah memenuhi standar Ya. sangrainya? Ini sudah berarti Pak ya? Ini sudah Bu. Sudah siap Sudah untuk siap di gitu. sangrai ya? Nah, biasanya kita belah begini dia. Nah, seandainya sudah udah pecah, itu artinya Sudah ready ya? ya. Oh baik. Nah, yang terpenting ada di sangrai ini adalah suhu. Suhunya Ya. berapa Pak? Biasanya kita tidak lebih daripada 110 derajat. Tidak boleh lebih dari 110 Benar. derajat ya? Nanti kalau lebih daripada 100 derajat, Dia akan itu gosong gosong ya? dia. Nanti juga rasanya juga Ya, tidak enak. rasanya juga. Dan mempengaruhi juga di bau atau aromanya. Oh baik. Ya. Nah nanti ini setelah sangrai ini Nanti setelah ini prosesnya sudah selesai nanti atau masih ada lagi, Pak? nanti ini dibuka, ini keluar dia Bu. Ya, ini keluar. Ini akan di blower, di stop ya. Nah, seandainya sudah dingin ini, baru kita ke mesin deseler. Nah, ini yang tadi biji yang sudah disangrai, nanti dimasukkan ke sini. Ayo masukkan. Dimasukkan. Ini nanti keluar. Hasilnya ya, ini Pak udah Ade. menjadi Wah. ya. Nah, di sini bijinya keluar dan sudah berpecah menjadi nib. Dan nanti ampasnya keluarnya di sini. Nah, di Oh sini dari sana ampasnya. berarti Pak ya ampas? Ya, ini ampasnya dia keluar gitu. Nah, di vakum dia, disedot. Berarti ini setelah ini sudah selesai ya Pak ya prosesnya, Benar. bisa langsung dikemas Ya. dan untuk ready dipasarkan berarti Pak ya? Benar. Nah, inilah biji nips itu. Iya. Nah, ini adalah biji nips yang betul-betul masih original. Ya. Aromanya juga ya Pak ya? Ya, aromanya Udah. juga bagus sekali. Bagus sekali. Setelah itu Budayu, baru kita nips itu kita kemas. Karena nips ini juga sudah siap untuk dipasarkan. Dipasarkan ya. Iya. Nah Pak Kade, untuk satu kemasan ini berapa gram isiannya Pak? Untuk satu kemasan ini biasanya kita ada yang 500, ada yang 250. 250. Nah kalau yang ini berapa gram? Ini 500 Yang gram. 500 nya ya? Iya. Karena yang paling banyak diminta adalah Yang 500 ya? gram. Kalau yang kemasan 500 gramnya kalau dipasarkan itu berapa? Kalau yang 500 gram ini biasanya kita pasarkan di 75.000. 75.000. Iya. Untuk yang 250 gramnya? Untuk 250 gramnya kita di 30.000. 30.000. Iya. Ini biasanya kita produksinya sampai 20 kilo, 50 kilo per sekali ini ya, produksi. panennya, produksi. Ya, nipsnya. Baik. Karena juga permintaan ini kan biasanya tamu-tamu asing. Ya. Kita pasarnya ke tamu Eropa biasanya. Ya. Baru bisa dikemas seperti ini ya? Benar sekali. Nah, dicium aromanya.
aromanya coba dulu sebelum shoot. Oke. Ini rasanya kayak coklat sih. Kayak saya kalau belanja pasti belinya ini coklat. Coklat banget nih Ya, rasanya. ini luar biasa. original coklat. Ini 100% masih 100% original ya. Belum tersentuh apa-apa dia. Nah pemirsa, ini merupakan produk dari coklatnya yang tadi. Nah hasilnya adalah cocoa nips seperti ini. Oke, nah Pak saya mau coba dulu ya. Ini bisa langsung dimakan Pak? Bisa. Nanti dibuka, nanti aromanya, dites aromanya dulu. Apakah aroma coklat? Coklat sekali. Aromanya coklat sekali Pak. Benar. Saya coba, Pak, ya. coba. Ini benar-benar 100% belum Ya, ada belum. tambahan apapun Ya, Pak ya? original, Memang ya. Mm-mm. Ya, pahit. Ini benar-benar dark Pak. Dark coklat. Benar ya? Benar sekali. Nah ini olahannya berupa ini ya Pak ya, susu coklat ya Pak ya? Coklat Coklat ya, anget. murni coklat. Coklat. Jadi ini murni dark coklat ya, tanpa ada gulanya berarti Pak ya? Tidak ada gulanya. Tidak ada gulanya. Susu, Full cream. dan whipping cream. Baik. Boleh saya coba ya Bapak nih? Pemirsa saya coba dulu ya. Tapi nggak terasa pahit kok Pak. Iya, karena dicampur dengan susu. Ada krim ini ya, krimnya Ya, susunya ya. Baik, enak sekali pemirsa. Jadi nanti kalau kalian pemirsa yang mau datang ke sini, mau cobain juga produk dari Kakao KTT Merta Abadi, bisa langsung datang ke sini Pak ya, bisa ya? Pasti. Pastinya. Nah pemirsa, itu dia tadi kita sudah keliling-keliling dan mengenal tentang kakao atau coklat yang ada di Desa Ekasari. Saksikan terus liputan saya kali ini.